Perkenalkan, nama saya Dila Nurpadilah dengan NRP C1200183. Di sini saya akan membahas tentang skema latar belakang. Pengertian. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah harus menjelaskan mengapa harus membuat karya ilmiah itu, dan jika proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud tujuan kamu menulis karya ilmiah tersebut. Selain itu, tulis latar belakang dengan sebaik mungkin sehingga meningkatkan minat pembaca karya ilmiahmu. Latar belakang juga membahas penelitian yang sebelumnya yang topiknya serupa. Dari situ, kamu juga bisa menulis apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Isi latar belakang. Yang pertama, data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang dengan data atau fakta yang kamu peroleh. Kamu harus menjabarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja data ini akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Yang kedua, analisis. Berikan analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. Yang ketiga, mengapa harus diteliti. Dari analisis tersebut harus bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Komponen latar belakang. Yang pertama, menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Yang keempat, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Cara membuat skema latar belakang. Yang pertama, sistematis. Menulis latar belakang haruslah sistematis, jangan menulis secara acak. Kalau kamu membahas tema tidak secara kronologis, akan membuat pembaca kebingungan. Tulis latar belakang dengan teratur dan rapi. Pada penulisan penelitian terdapat perbedaan cara penulisan latar belakang antara kuantitatif dan kualitatif, di mana logika induktif pada penelitian kualitatif, sedangkan logika deduktif dapat digunakan untuk penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu sangat penting untuk memperhatikan dan menulis latar belakang secara sistematis. Yang kedua, jangan ambigu. Hal ini bisa terjadi jika kamu hanya menjelaskan topikmu secara setengah-setengah, dan bagaimana untuk menghindari hal ini, coba posisikan bahwa dirimu adalah seorang pembaca yang belum paham sama sekali dengan topikmu. Dengan begitu, kamu akan bisa menulis latar belakangmu secara jelas. Yang ketiga, pusatkan tema. Fokuskan pada aspek-aspek penting dalam penelitian, seperti perbedaan atau kesenjangan yang ada dengan literatur. Sebelumnya, tuliskan hal-hal baru yang akan kamu bahas dalam penelitian dan jelaskan mengapa penelitian kamu sangat penting untuk dilakukan. Tips membuat latar belakang. Yang pertama, observasi. Lihat sekelilingmu atau telusuri media sosial dari situ, bukan sebuah masalah yang mungkin menarik minat kamu. Yang kedua, identifikasi. Setelah menemukan masalah tersebut, coba cari tahu lebih dalam apakah masalah tersebut memiliki dampak yang besar atau kecil. Yang ketiga, analisis. Selanjutnya, cari tahu bagaimana permasalahan tersebut, apakah kamu menemukan solusinya atau tidak. Yang keempat, kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari masalah yang kamu temukan. Tulis juga hipotesismu secara singkat dan jelas. Baik, sekian.